Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Daniel dari Akademi AI. Di video kali ini saya akan coba membahas terkait hal yang super menarik, yaitu tren artificial intelligence atau AI yang kira-kira akan mendominasi di tahun 2025. Nah, kalian mungkin udah cukup familiar dengan tools seperti ChatGPT, di mana menurut saya di tahun 2025 AI ini bakalan jauh lebih canggih gitu. Yang pertama, kita akan melihat AI yang lebih spesialis. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya sekarang kita ngasih ngelihat banyak AI itu yang masih generalis gitu. Misal kayak tukang masak yang dia bisa masak banyak menu, tapi nggak ada yang spesial-spesial amat. Nah, menurut saya di tahun 2025, AI itu bakalan jadi kayak chef spesialis, yang dia ada yang fokus masak Japanese food, Italian food, dan sebagainya. Contoh misalnya di dunia nyata nanti, kita akan melihat ada AI yang dia bisa fokus ke kesehatan, di mana nanti dia akan ngerti banget atau paham banget soal istilah medis, protokol rumah sakit, dan juga penelitian terbaru. Atau mungkin AI untuk finance yang mana nanti dia bakalan ngerti banget soal pasar saham, kripto, dan juga analisis resiko. Atau mungkin AI untuk hukum yang dia bakalan hafal semua undang-undang dan juga kasus-kasus hukum sebelumnya gitu. Nah, ini nanti akan jadi aplikasi contohnya di rumah sakit. Bayangin kalian adalah seorang dokter yang dimana kita bisa langsung scan foto hasil lab, foto ronsen, dan juga riwayat pasien sekaligus. Dan AI itu bisa langsung analisis dalam hitungan detik, bahkan bisa kasih prediksi risiko penyakit di masa depan berdasarkan pola yang ada gitu. Nah, ini akan jadi sangat menarik untuk ditunggu di tahun 2025. Lalu, biasanya kita cara ngomong ke AI itu pakai prompt. Nah, prompt itu bisa diibaratkan kayak bahasa khusus buat komunikasi sama AI. Namun saya di tahun 2025 bakalan ada sistem yang namanya dynamic prompting, yang ini akan sangat revolusioner sekali. Kenapa? Karena sistemnya itu nanti bisa otomatis nyesuaiin cara ngomong kita ke AI berdasarkan konteks, dan dia bisa langsung belajar berdasarkan feedback dari user gitu. Sehingga nanti kita bisa bikin prompt yang lebih efektif tanpa adanya expert. Contoh aplikasinya kalau di dunia pendidikan, kalau misalnya siswa jawab salah, AI bisa langsung tahu cara jelasin yang lebih gampang. Atau kalau misalnya siswa cepat nangkep, AI bisa kasih tantangan yang lebih sulit, sehingga AI itu bahkan bisa nyesuaiin gaya belajar, jadi nggak cuma secara tekstual, tapi bisa juga lewat visual, audio, atau juga praktik. Nah, ini akan jadi sangat menarik sekali juga untuk ditunggu di tahun 2025. Tapi permasalahannya adalah AI itu nggak cuma pintar, tapi dia juga harus bisa dipercaya. Nah, ini akan jadi salah satu tren yang menurut saya akan mendominasi juga, yaitu terkait AI ethics dan transparansi. Di mana karena semakin banyak keputusan yang akan diambil menggunakan AI, jadi perlu banget sesuatu untuk mastiin gimana sih AI itu mengambil keputusan, gimana sih, apa sih yang menjadi landasan AI itu mengambil keputusan tersebut. Jadi menurut saya di prediksi saya di tahun 2025 bakalan ada tools khusus yang dimana nanti kita bisa ngelihat atau ngevisualisasiin proses thinkingnya si AI, atau mungkin AI itu akan bisa ngasih penjelasan yang lebih make sense ke user. Apa sih landasan berpikirnya AI untuk bisa ngejawab hal tersebut? Contohnya misalnya, kalau nanti ada bank yang dia pakai AI untuk approve kredit, dia harus bisa jelasin ke nasabahnya kenapa aplikasi itu mereka itu menolak dan juga menerima gitu. Atau kalau misalnya ada perusahaan yang pakai AI untuk rekrutmen, dia harus bisa buktiin ke orang lain kalau misalnya mereka itu nggak ada diskriminasi. Atau kalau misalnya rumah sakit yang pakai AI untuk diagnosis, dia harus bisa jelasin ke pasien dasar keputusannya. Nah, ini akan jadi salah satu tren menarik di tahun 2025. Lalu yang keempat adalah terkait data, di mana nanti kita akan lebih berfokus ke data quality dibandingkan data kuantitas. Seperti yang kita tahu, semakin sekarang itu data itu akan semakin banyak gitu. Nah, tapi di tahun 2025 menurut saya, mindset-nya akan berubah di mana kita akan lebih berfokus ke kualitas data. Berbeda dengan mindset di tahun sebelumnya yang mengatakan kalau makin banyak data makin bagus. Nah, ini akan sejalan dengan prinsip kita sebelumnya itu garbage in, garbage out, di mana data sampah itu sama dengan data hasilnya sampah. Jadi sebaik apapun kita melakukan training model ataupun membuat AI, selama datanya itu sampah, ya hasilnya akan sampah. Nah, selain itu, dengan adanya data berkualitas, menurut saya ini akan bisa bikin AI yang lebih reliable dan juga ngurangin bias dan juga error. Lalu yang kelima adalah, kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini adalah seorang programmer atau mungkin siswa dan lain-lain, mungkin kalian pernah ngelakuin ngoding ataupun belajar ngoding dengan bantuan AI gitu. Nah, menurut saya di tahun 2025 akan banyak muncul tools-tools yang menunjang kebutuhan ini. Jadi nanti
kita bisa mempunyai tools AI, di mana nanti AI itu bisa nulis kode dari deskripsi bahasa manusia, tapi nggak cuma secara tekstual, tapi juga bisa lewat visual dan juga audio gitu. Di mana nanti AI bisa aja langsung debug dan optimize kode secara otomatis. Atau mungkin nanti AI bisa nyaranin best practice, seperti misalnya security improvement dan juga the best practice di sistem desainnya. Nah, tapi kita perlu ingat ya, di sini AI bukan buat gantiin programmer, tapi ini hanya sebatas tools di mana nanti ini kita bisa manfaatkan untuk nge-speed up development dan juga mengurangi repetitive task-nya kita. Sehingga kita sebagai programmer itu akan lebih fokus ke problem solving dibandingkan pembelajaran tools-nya. Lalu yang keenam, mungkin ini nggak akan terlalu kelihatan, tapi layak untuk dinantikan di tahun 2025, yaitu AI untuk lingkungan atau AI for goods dan juga AI for environment. Nah, seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak pihak-pihak seperti misalnya swasta dan juga pemerintah yang dia mulai menggaungkan terkait renewable energy. Nah, jadi di tahun 2025 kemungkinan besar pihak-pihak pengembang AI akan mulai mempertimbangkan gimana sih caranya supaya AI ini lebih ramah energi gitu. Gimana sih caranya supaya AI ketika dia di-deploy, dia nggak akan membutuhkan resource yang sangat gede, ataupun kalau bisa resource-nya itu yang lebih kecil gitu. Nah, kemungkinan di tahun 2025 kita akan ngelihat tren di mana munculnya model-model AI yang dia jauh lebih kecil, tapi sangat capable untuk menjawab permintaan user gitu. Atau mungkin nanti kita akan ngelihat bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan seperti prediksi perubahan iklim yang lebih akurat ataupun deteksi pencemaran lingkungan. Nah, jadi contoh konkretnya kita bisa ngebuat smart city system di mana kita bisa atur lampu jalan itu berdasarkan kebutuhan gitu. Atau mungkin nanti bisa prediksi bencana alam yang dia lebih akurat. Jadi, apa yang perlu kita siapkan untuk ngadapin AI trend ini di tahun 2025? Yang pertama adalah kita bisa mulai belajar basic AI dan programming. Sebenarnya udah ada banyak tools atau situs-situs open source yang dimana kita bisa langsung belajar topik tersebut. Tapi kalau kalian mau belajar yang lebih terarah, kalian bisa nonton video-video di Akademi AI. Lalu yang kedua adalah keep update dengan perkembangan teknologi. Nah, ini bisa dilakukan lewat baca artikel atau juga baca research paper. Nah, kalian juga bisa nonton video-video di Akademi AI untuk mengetahui perkembangan teknologi AI terbaru. Dan yang terakhir adalah kita jangan takut sama AI, jadi kita harus jadiin AI itu sebagai partner. Jadi, kalau kalian ngerasa kalian punya value yang sama dengan Akademi AI, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk komen, kira-kira menurut kalian, tren mana yang menurut kalian paling menarik untuk dinanti di tahun 2025. Oke, jadi di next week atau di next video selanjutnya, saya akan mulai membahas lebih detail terkait gimana sih cara mulai belajar AI dari nol. Jadi pastikan kalau kalian nonton video di Akademi AI. Sekian dari saya dan selamat jumpa di video berikutnya.